Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pertemuan malam ini ada pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai struktur organisasi. Sebelumnya, saya akan menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir. Mbak Dian Budi dari bisnis, selamat datang. Rizky Nurafik, ini juga dari bisnis, selamat datang. Hanan, manajemen, sudah hadir. Widya Nurcayaningsih dari kewirausahaan sudah hadir. Ini yang dari jurusan bisnis, ada 2 orang yang sudah hadir malam ini. Teman-teman yang belum login di Siakat, login dulu ya, biar terhitung absen. Sambil nunggu teman-teman hadir, sebentar lagi saya akan sharing mengenai tugas yang dikumpulkan dari teman-teman semua ya. Jadi kemarin itu saya udah koreksi tugas yang dikirim ke email saya, ada beberapa catatan dari saya. Dari tugas-tugas yang dikirim teman-teman yang di email, ada sekitar 10-12 mahasiswa yang sudah paham alur atau materi yang sudah saya sampaikan. Nah, di materi-materi yang sebelumnya ya, jadi itu mahasiswa juga sudah menganalisis SWOT dengan situasi sekarang ini, yaitu di pandemi COVID-19. Itu catatan, itu poin bagus buat teman-teman jika memberikan analisis SWOT-nya ditambah dengan dampak COVID-nya sekarang ya, yang terjadi sekarang ini. Nah, mungkin saya akan mengulang sebentar. Ada beberapa mahasiswa itu yang belum paham alurnya ya. Jadi, di analisis SWOT itu yang saya minta di tugas makalahnya itu, teman-teman mahasiswa itu menjadi seorang manajer. Apa sih itu menjadi seorang manajer? Tandanya, teman-teman itu di tengah-tengah. Teman-teman punya atasan dan punya banyak bawahan. Punya tanggung jawab ke atasan pimpinan tertinggi dan punya tanggung jawab ke anak buahnya. Itu dulu yang perlu dipahami. Ketika teman-teman sudah memposisikan pikiran ini menjadi seorang manajer yang punya tanggung jawab terhadap pimpinan dan bawahannya, nah itu nanti teman-teman enak. Ketika akan menganalisis SWOT-nya itu mudah. Walaupun teman-teman itu punya usaha sendiri, ketika teman-teman itu mengirimkan makalahnya tentang bisnisnya sebagai pemilik, bukan sebagai seorang manajer, itu ketahuan sekali dalam teman-teman membuat analisis SWOT-nya. Setelah teman-teman menguraikan analisis SWOT, nanti teman-teman juga akan mudah menentukan pilihan grand strateginya ya. Nah, itu mungkin catatan di materi yang kemarin tentang proses perencanaan strategi ya. Itu catatannya, dan ini kita sudah masuk ke
materi baru mengenai struktur organisasi. Nanti juga saya akan kedepannya sharing karena ini tuntutan, teman-teman harus lebih interaktif. Akan ada kuis lagi, silahkan nanti dijawab. Tapi untuk pertemuan ini saya nggak kasih kuis dulu karena di struktur organisasi ini saya akan membahas dua kali pembahasan karena subbabnya lumayan banyak dan saya harap teman-teman paham di struktur organisasi ini. Nah, sebelum kita mulai ke materi struktur organisasi, saya akan sambut lagi teman-teman yang sudah hadir ya. Febi Darmawan dari manajemen, terus Mas Trianto, ya sudah hadir, jadi baru 6 orang yang hadir di pertemuan malam ini ya. Tapi saya akan lanjut karena struktur organisasi ini lumayan lama pembahasannya, lumayan panjang, jadi kita langsung lanjut aja ya. Nanti teman-teman yang ketinggalan untuk materi struktur organisasi di malam ini, silahkan cek video ini, nanti akan saya upload, jadi bisa mengikuti perkuliahan di mata kuliah saya. Nah, ini struktur organisasi. Itu kalian nanti akan ketemu dengan yang namanya spesialis kerja, lalu rantai komando, dan otoritas. Nah, pengertian organisasi atau struktur organisasi itu sendiri adalah cara pembagian tugas secara formal yang dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, nanti di struktur organisasi itu juga ada yang namanya spesialisasi kerja. Nah, di mana aktivitas dalam organisasi ke dalam pekerjaan itu secara terpisah. Nanti akan ada contohnya, jadi teman-teman akan lebih mudah ketika saya share atau pas saat slide saya tampilkan ke bagian struktur organisasinya ya. Nah, setelah itu nanti di struktur organisasi kita juga akan sampai yang namanya rantai komando. Rantai komando ya, ini saya salah ketik. Rantai komando itu adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa saja yang memberikan laporan. Nah, setelah itu nanti juga ada yang namanya otoritas. Otoritas itu hak inheren dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan perintah tersebut untuk dipatuhi. Selain ada rantai komando, di situ juga ada yang namanya kesatuan komando. Kesatuan komando itu adalah gagasan bahwa bawahannya itu memiliki satu atasan dan bertanggung jawab secara penuh terhadap atasannya tersebut. Nah, di sini nanti struktur organisasi itu sebetulnya banyak sekali. Nah, tapi untuk di pertemuan malam ini saya kenalkan terlebih dahulu yaitu struktur organisasi birokrasi. Birokrasi itu suatu struktur organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, regulasi yang sangat diformalisasikan tugas dan dikelompokkan ke dalam departemen. Ada juga struktur organisasi otoritas. Birokrasi adalah ini sepertinya saya salah ketik ya. Nanti juga ada yang namanya departementalisasi. Nah, ini struktur-struktur organisasi yang ada di sini maksudnya itu ketika teman-teman bekerja di perusahaan garment,
pastinya akan ada struktur organisasi. Nah, setiap struktur organisasi itu memiliki kelebihan atau keuntungan dan kelemahannya. Nah, ini ya, kita langsung ke penjelasan struktur organisasi, yaitu mengenai birokrasi. Nah, di sini birokrasi itu juga berhubungan dengan spesialisasi, aturan, regulasi yang sangat diformalitaskan. Nah, di sini ada 4. Ketika teman-teman membuat struktur organisasi itu nggak hanya ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi lainnya. Nah, itu juga sama ketika perusahaan itu membuat struktur organisasi, itu mereka mengutamakan yang namanya komando kesatuan, rantai komando, otoritas, dan spesialisasi kerja. Nah, yang namanya rantai komando itu, nah ini garis lurus, jadi ke CEO ini membawai manajer produksi, membawai manajer penjualan, membawai manajer keuangan. Nah, garis lurus ini yang mencabang menjadi 3, inilah yang namanya rantai komando. Jadi, teman-teman ketika disuruh membuat struktur, jangan langsung tidak paham mengenai alur dari fungsinya garis lurus ini. Nah, di struktur fungsional, ini saya berikan contoh supaya paham teman-teman. Itu CEO membawai manajer produksi, membawai manajer penjualan, dan manajer keuangan. Di struktur fungsional ini juga memiliki ciri khusus. Nah, ciri khususnya di setiap departemen, baik itu produksi, penjualan, keuangan, itu satu baris, itu sejajar, dan fungsinya, namanya struktur fungsional ya, fungsinya itu sama, yaitu mengelola atau supaya mendapatkan keuntungan bagi perusahaan mengenai keuangan. Produksi nanti dijual, lalu dikelola dari pihak manajer keuangan. Fungsinya itu untuk menambah laba, makanya itu dibuat sejajar. Itu yang namanya struktur fungsional. Nah, keuntungan di struktur fungsional itu mudah dimengerti, dapat digunakan untuk organisasi apapun, dan tanggung jawabnya jelas. Jadi semua para manajer, baik itu di manajer produksi, penjualan, keuangan, itu langsung ke pimpinan tertinggi. Nah, kelemahannya karena ini satu baris sejajar gini, itu dia itu kelemahannya tidak ada punya produk keunggulannya, baik itu keuntungan itu lebih besar di mana? Karena mereka bersatu bersama-sama untuk mendapatkan laba perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya struktur produk. Nah, struktur produk ini saya ambil dari kasus produk Indomie ya, Indofood atau Indomie atau mie sedap, itu kan mengenai struktur produk. Di situ ada yang namanya produksi mie goreng, ada manajer produksi kuah, manajer produksi yang mie cup, itu seperti yang cup. Nah, di situ nanti teman-teman semua mempunyai ciri-ciri khusus juga. Di sini nanti akan saling terikat. Setiap produksi memiliki manajernya masing-masing. Nah, manajer masing-masing itu bertanggung jawab dengan bidangnya masing-masing.
Di sini nanti keuntungannya karyawan itu hanya memiliki satu kemampuan atau spesialisasi karyawan di setiap divisinya. Jadi mereka tidak bisa berpindah-pindah. Kalau di bagian garment mungkin dia bagian jahit aja, nggak bisa maju ke bagian cutting, kalau nggak QC. Jadi ini satu line ya kalau di garment ya. Nah, seperti itu ya contoh simpelnya. Nah, terus selanjutnya yaitu untuk keuntungannya, mereka itu bisa profitnya bersumber dari beberapa cabang. Nah, kalau tadi keuntungan itu hanya diperoleh dari pengelolanya itu manajer keuangan, nah sekarang di bagian produksi ini kan juga menghasilkan uang. Profitnya juga bisa dihitung. Nah, jadi ciri-ciri atau keuntungannya juga untuk manajer di bagian produksi mie goreng ini, dia juga punya profitnya. Bisa dihitung ketika kita menjadi posisi manajer ya. Kita bisa melihat nih, oh ternyata di produksi mie goreng ini saya bisa menghasilkan profit sekian persen untuk perusahaan. Nah, begitu juga untuk produksi mie kuah. Mie kuah ini saya bisa menghasilkan berapa persen sih keuntungan untuk perusahaan. Dan nanti kemungkinan setiap bagian produksi, baik itu mie kuah, baik itu mie goreng, itu bisa memiliki keuntungan dan bisa dibagi-bagi untuk ke semua karyawannya supaya bisa termotivasi. Nah, ini untuk yang struktur produk. Kelemahannya itu tadi karyawan tidak mampu berpindah satu departemen yang lain. Kita lanjut ke struktur pelanggan. Nah, struktur pelanggan ini yang mengelola itu adalah manajer pemasaran, di mana manajer pemasaran ini langsung berhubungan, ini ada garis ya, rantai komandonya itu berhubungan langsung bisa dari distributor lanjut ke toko outlet, atau pemasaran perusahaan itu langsung ke pemilik toko. Jadi itu tergantung tujuan dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini struktur pelanggan ini juga memiliki keuntungan. Keuntungannya, struktur yang berorientasi pelanggan, sebagian besar perusahaan memiliki struktur yang berfokus pada pelanggan saja. Dapat mengubah produk agar sesuai dengan pelanggan. Sekali lagi, untuk melihat keuntungannya untuk perusahaan itu harus dipusatkan di bagian pemasaran perusahaan atau ke distributor. Sebelum kita lanjut ke slide aturan birokrasi, ini udah banyak banget teman-teman yang sudah hadir. Saya sapa lagi ya. Selamat datang Mutiara Selfie, Nurohim dari manajemen sudah hadir. Mbak Widya Retno dari manajemen sudah hadir. Mbak Mutiara Selfie Dewi ini juga sudah hadir. Mbak Dewi Yuli sudah hadir. Eva Septiana sudah hadir. Anissa Anur, Adian Tegar Restiawan. Selamat hadir semuanya. Nah, ini saya lanjut ke aturan birokrasi ya. Di sini di aturan birokrasi ada yang namanya
ada beberapa aturan yang ketat sebentar ya teman-teman, ada trouble kendala sedikit, ini tiba-tiba OBS-nya mati sendiri. Nah, nanti teman-teman yang ketinggalan di materi ini silahkan buka lagi ya video saya, karena ini ada kendala teknis, tapi saya tetap lanjut. Nanti saya share video saya ke WA teman-teman yang ada di nomor HP saya yang sudah masuk, karena ini penting kalian pahami mengenai struktur organisasi. Siapa tahu nanti di mid semester akan keluar. Nah, di sini rantai komando ya, tadi sudah saya jelaskan. Biasanya struktur organisasinya digambarkan dalam bagan garis berhubungan, ketua hingga departemen paling bawah. Wewenangnya kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan melaporkan kepada siapa. Nah, di sini kesatuan pemerintah, seorang karyawan harus memiliki satu bos dan dialihkan satu-satunya pemimpin. Rentan kendali mengacu pada jumlah karyawan yang diawasi manajer, tataran direksi puncak, jumlah relatif sedikit sekitar 3-8 orang itu yang menduduki di strukturnya, di struktur yang seimbang atau yang sama, di level yang sama, di kotak-kotak itu yang sama, itu sekitar 3-8 departemen ya mudahnya ya teman-teman. Nah, di bawah 3-8 kotak itu memiliki bawahan supervisor, ada yang 50, ada yang 30, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kita lanjut. Nah, ini karena ada kendala teknis, silakan teman-teman lanjut ya, lihat video saya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan tugas-tugas dari saya. Karena di pertemuan ke-7 nanti saya juga akan memberikan kuis ya. Sebelum kita ke pertemuan 8 itu ada hari tenang, dan ke-9 teman-teman udah UTS. Itu saja informasi dari saya. Dan yang untuk koreksi tadi ya teman-teman yang ingin tahu koreksi apa saja, makalah mengenai proses perencanaan, itu lihat videonya dari awal. Saya sudah memberikan gambaran simple atau yang mudah dimengerti posisi teman-teman saat melakukan analisis SWOT itu sebagai manajer. Jika teman-teman yang memiliki usaha, jangan sebagai pemilik dalam pembuatan analisis SWOT-nya. Itu nanti nggak ketemu. Pola pikirnya kita nggak sampai ke posisi level manajer. Nah, di sini saya akhir kata ya, tutup saja di materi perkuliahan ini, karena saya ingatkan lagi struktur organisasi ini saya buat 2 kali pertemuan. Mungkin ini pertemuan yang pertama, di pertemuan kedua saya akan melanjutkan berikutnya. Dan teman-teman semoga sehat selalu di new normal ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan malam ini tanggal 27 Juli 2020. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.